Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahasiaku Rahasianya. So, today, jadi hari ini kita mau membahas tentang kunci dari kecerdasan seseorang dilakukan dilihat dari apanya gitu kan. Jadi gini, teman-teman semua, saya punya pengalaman yang sangat menarik, yang sangat menurut saya itu pada masa jahiliyah ketika saya bodoh. Jadi dulu itu gini, saya ceritanya kebetulan pada waktu itu saya tuh lagi di bulan Ramadan, kemudian saya di situ membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran atau disebut dengan tadarus di malam hari, kan di masjid tuh tadarus itu kan. Kemudian saya membaca Al-Quran itu memang saya belum lancar untuk membaca Al-Quran. Ya kalau nggak salah masih terbata-bata pada waktu itu. Kemudian saya membaca di masjid dan saya ditegur oleh 2 ustadz sekaligus. 4 bahkan yang menyuruh ustadznya dan ini anak buahnya ditegur. Orang kakak-kakak saya dulu masih SMP, dia ini udah lulus, udah kerja. Saya ditegur ketika saya lagi ngaji. Posisi lagi rame itu di masjid itu, rame banget. Kenapa? Kan namanya bulan puasa, jadi banyak anak-anak lain, kemudian teman-teman juga. Saya ditegur di situ tiba-tiba langsung. Kalau bijaknya sih ditegurnya kayak gini deh, nanti saya bahas. Kayak gini nih ditegurnya. Tetet, berhenti dulu. Tadi ngajinya dari apa? Dari pertama sampai akhirnya salah semua katanya. Saya sedikit tersinggung ya, teman, cuma di situ saya respon iya tah, kata saya kan. Kemudian ya udah bagus sih kalau di komentar seperti itu ya. Saya juga agak marah sih, cuma saya tahan amarah saya. Oh ya nggak apa-apa, saya terima dengan lapang dada. Kemudian dari situ saya nggak terimanya cuma satu, cara mereka menegur dengan cara yang sangat-sangat keliru. Kelirunya di mana? Jadi ketika saya membaca Al-Quran, mereka menegur ketika lagi membacanya. Itu kan ibarat orang jalan di selandung gitu kan. Ya itu sangat sakit sekali. Apalagi posisi saya itu waktu itu sedang ramai di masjid itu kan, banyak lettingan wanita juga, banyak nisanya, banyak laki-lakinya juga, banyak rijal. Banyak lah, ibu-ibu juga ada. Jadi rasa malu itu hadir di dalam jiwa ini, lubuk hati ini. Kemudian di situ saya sedikit marah sih karena marahnya itu dari apa yang mereka lakukan terhadap saya yang tegurnya tidak sesuai. Kan seharusnya kalau kita ingin menegur orang, kalau memang salah ya tunggu diberhenti dulu, saya ngajinya tunggu selesai dulu baru dikasih tahu ini loh yang salah gitu. Ini loh, kan itu baiknya. Ini loh yang kurang tepat. Kasih tahu gitu. Nah, kemudian ya saya terima memang saya belum bisa ngaji pada waktu itu dan saya orangnya malas ngaji. Dulu waktu kecil saya orang yang nggak bisa ngaji sama sekali dan saya malas ngaji namanya. Ngaji tuh nggak mau saya. Saya ngaji pindah-pindah guru, nyampe puluhan guru bahkan saya nggak bisa ngaji. Dan saya bisa ngaji itu sekitar kelas 8 SMP saya baru bisa ngaji. Saya ngeliat kawan-kawan saya yang baru SD, 3 SD udah pada bisa ngaji semua. Saya belum bisa ngaji apa-apa. Kemudian semenjak teguran itu, ditegur saya karena saya nggak bisa ngaji, dan pada akhirnya dari situ saya belajar kenapa saya nggak bisa, dan terus saya banyak belajar dan saya malah tercerahkan di situ. Tercerahkan untuk rajin belajar. Dan ketika itu saya sangat bodoh dan saya nggak bisa ngaji. Kemudian dari ketidakbisaan saya ngaji itu, bahkan saya disuruh ngajar ngaji. Ketika saya mengajar, padahal saya nggak bisa ngaji teman-teman. Tapi di situ saya di satu pengajian dengan saya itu, saya disuruh ngajar ngaji mereka, anak-anak lainnya. Dan ketika saya mengajar ngaji mereka, ini anak-anak ini, saya ajarin mereka. Entah kenapa, walau alam, Allah itu seakan-akan ngasih ilmu pengetahuan sangat cepat banget gitu. Sehingganya tanpa saya belajar lagi, itu ilmu itu bisa langsung menyerap gitu. Dari mana hadirnya? Dari, kalau setahu saya itu dihadirkan dari karena kita berbagi itu. Karena kan saya belum bisa ngaji, jujur saya nggak bisa ngaji, tapi saya ngajarin orang, dan ternyata saya malah bisa ngaji di situ tanpa harus belajar yang sangat dalam. Dan akhirnya saya tahu ilmu tajwid, ilmu yang lain, nahwu shorof. Alhamdulillah kalau sekarang lancar. Kalau dulu, wah, bisa gila. Dan ternyata kunci kecerdasan itu puncaknya adalah di mana kita bisa berbagi. Ketika kita bisa memberikan apa yang kita tahu, maka Allah akan memberikan pengetahuan dengan cara yang lebih banyak dari apa yang kita tahu tadi. Itu syaratnya. Kunci kecerdasan itu di situ. Untuk membuat otak kita tuh encer, maka kita tuh harus membuat orang lain encer. Untuk membuat kita tuh cerdas, maka kita juga harus membuat orang lain cerdas. Sedikit ilmu yang kamu ketahui, itu ketika kamu berbagi itu lebih baik daripada kamu tahu tapi kamu diam sendiri, kamu pendam sendiri. Ingat teman-teman, kuncinya, keajaibannya adalah ketika kita bisa berbagi, maka kita pun akan dibagi oleh Allah. Di mana kita bisa mengalirkan, maka kita pun akan dialirkan oleh Allah. Ada sebuah cerita di 2 sungai.
sungai ini ada dua nih, teman-teman. Di sini sungainya ini bisa mengalir, yang satunya sungai ini nggak mengalir. Itu kalau nggak salah di negara apa saya lupa. Yang satu ini yang nggak ngalir ini ada air ya, tapi keruh, kotor, jelek dan dekil gitu kan. Kusam tahu sendiri kan kobakan itu. Kalau kobakan itu kan pasti warnanya beda. Tapi ini kali yang mengalir ini dia bening, bersih, mengalir, enak, tenang. Kalau yang ini gumpek. Itu artinya ketika kita bisa mengalirkan apa yang kita tahu, maka kita pun akan dialirkan dengan caranya. Baik dari rezeki, keuangan, ilmu atau apapun itulah. Kemudian kalau kita memendam sendiri, maka kita akan menjadi keruh, kita akan menjadi kotor, kita akan dijijik, maka rezeki pun akan seret dengan apa ya, dengan kalau kita memendam sendiri gitu. Kayak ilmu kita punya tapi kita nggak berbagi. Kayak kita punya harta tapi kita nggak berbagi, maka ini akan keruh, ini akan hilang. Tapi kalau kita mengalir sesuai dengan alirannya, maka kita pun akan dialirkan oleh Yang Maha Kuasa. Gitu. Teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukung channel ini, klik subscribe di tombol merah di bawah, kemudian klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lain yang akan saya ungkap insya Allah ke depannya. Terima kasih, jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Saya Teddy Aliansa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.